Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Rekan-rekan semuanya, saya Ayub Asari, NPM 247100014, mahasiswa Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Metro. Di bab yang kedua, saya akan membahas tentang gerakan pembaharuan dan pemikiran Islam di Indonesia. Tajdid. Gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada awal abad ke-20 muncul sebagai respon terhadap berbagai tantangan yang dihadapi umat Islam pada masa itu, seperti penjajahan kolonial, stagnasi sosial, dan keterlambatan dalam menyikapi perkembangan zaman yang modern. Pada masa penjajahan Belanda, umat Islam di Indonesia menghadapi kesulitan yang tidak hanya terbatas pada aspek politik, tetapi juga dalam hal sosial dan pendidikan. Beberapa bagian dari masyarakat Islam terbelakang, terpengaruh oleh praktik-praktik bid'ah dan tahayul yang dianggap menghambat kemajuan. Selain itu, ketidaksiapan dalam menghadapi modernitas membuat umat Islam sulit untuk bersaing dalam dunia yang semakin dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, teknologi, dan sistem pendidikan yang berkembang pesat di Eropa. Dalam kondisi ini, muncul keinginan untuk menghidupkan kembali pemikiran Islam yang rasional dan progresif, yang dapat menyelaraskan agama dengan ilmu pengetahuan modern. Pada masa itu, beberapa tokoh penting seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ghos Cokro Aminoto, Haji Agus Salim mulai memperkenalkan gagasan pembaharuan Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, sebuah organisasi yang memiliki visi besar untuk memperbaharui ajaran Islam yang dianggap telah terdistorsi oleh praktek-praktek bid'ah dan tahayul. Muhammadiyah bertujuan untuk mengembalikan umat Islam pada ajaran yang murni, yang dilandasi oleh prinsip-prinsip Islam yang rasional dan moderat. Salah satu fokus utama dari Muhammadiyah adalah pembaharuan pendidikan, karena pendidikan dianggap sebagai kunci untuk membebaskan umat Islam dari kebodohan dan keterbelakangan. Kiai Haji Ahmad Dahlan percaya bahwa pendidikan modern yang mengintegrasikan agama dan ilmu pengetahuan sangat penting agar umat Islam tidak tertinggal dalam menghadapi tantangan zaman. Selain itu, pembaharuan pendidikan ini juga bertujuan untuk mempersiapkan umat Islam agar mampu menghadapi tantangan kolonialisme dan membangun peradaban yang lebih maju dan beradab. Selain aspek ideologis dan pendidikan, gerakan pembaharuan Islam ini juga menekankan pentingnya kesadaran sosial dan politik. Ghos Cokro Aminoto, yang merupakan salah satu tokoh penting dalam pergerakan ini, memberikan perhatian besar terhadap perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Ia menganggap bahwa umat Islam tidak hanya harus fokus pada pengembangan kehidupan spiritual, tetapi juga harus menjadi bagian dari perjuangan sosial dan politik. Dalam pandangannya, umat Islam harus dapat berperan aktif dalam upaya mewujudkan perubahan sosial, termasuk berjuang untuk kemerdekaan dari penjajahan dan mendirikan negara yang lebih adil dan beradab. Ghos Cokro Aminoto mendorong umat Islam untuk tidak hanya menjadi kelompok yang terpinggirkan, tetapi juga agen perubahan, agent of change, yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa pembaharuan Islam di Indonesia tidak hanya terbatas pada aspek ideologi dan pendidikan, tetapi juga mencakup kesadaran politik yang tinggi terhadap kondisi sosial politik Indonesia saat itu. Pemikiran-pemikiran yang diusung oleh Muhammadiyah dan tokoh-tokoh pembaharuan Islam lainnya juga dipengaruhi oleh dinamika global pada abad ke-20, di mana dunia Islam sedang mengalami perubahan besar. Nasir 2010 menjelaskan bahwa gerakan perubahan Islam di Indonesia
Meskipun bersifat lokal juga merupakan bagian dari gerakan pembaruan yang lebih luas di dunia Islam. Gerakan ini tidak hanya merespon masalah yang dihadapi umat Islam di Indonesia, tetapi juga berupaya untuk terlibat dalam dinamika perubahan besar yang terjadi di dunia Islam pada masa itu. Di tingkat global, banyak negara-negara Islam yang juga mengalami krisis dalam menyikapi modernitas, sehingga pemikiran-pemikiran progresif yang menggabungkan sains, teknologi, dan prinsip-prinsip Islam menjadi sangat relevan. Dalam konteks ini, Muhammadiyah berusaha membangun masyarakat yang lebih baik dan dengan menyediakan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan teknologi dengan prinsip-prinsip Islam yang modern dan progresif. Pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan individu yang tidak hanya memiliki pengetahuan agama saja, tetapi juga kompetensi dalam ilmu pengetahuan modern, sehingga mereka mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun bangsa Indonesia. Dengan demikian, gerakan pembaruan Islam yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Ghos Cokro Aminoto melalui organisasi Muhammadiyah memberikan pengaruh yang besar dalam membentuk wajah Islam di Indonesia. Gerakan ini tidak hanya mengatasi masalah-masalah ideologi dan sosial umat Islam, tetapi juga menciptakan landasan yang kuat untuk membangun pendidikan yang lebih modern, membangun kesadaran politik yang lebih tinggi, serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkemajuan. Semua ini berkontribusi pada proses pembentukan peradaban yang lebih baik, yang dapat menyelaraskan agama dengan perkembangan zaman dan menghadapi tantangan global dengan sikap moderat yang melandaskan pada ajaran Islam. Terima kasih. Penjelasan tentang materi gerakan perubahan dan pemikiran Islam di Indonesia semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.